Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kita tiap-tiap hari. Perenungan pada hari ini kita ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbicara tentang mematikan keinginan daging adalah bukan hal yang mudah, namun Yesus memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Dengan ini kita akan banyak merenungkan dan belajar bagaimana mayoritas dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah orang-orang yang memiliki kelemahan, dan kita akan belajar dari berbagai contoh. Oleh sebab itu, dengan tema salibkan keinginanmu, kita akan belajar dari beberapa contoh orang di kitab Hakim-Hakim, bagaimana mereka memiliki kelemahan, memiliki keinginan-keinginan yang akhirnya dapat dikalahkan, dan Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Salah satu contoh adalah Ehud adalah orang yang kidal karena tangan kanannya cacat. Samgar adalah seorang gembala. Deborah adalah seorang wanita. Gideon adalah orang yang lemah dan masih muda. Yefta adalah anak dari seorang pelacur. Simson secara moral ia sangat jatuh dalam dosa. Akan tetapi ketika mereka disertai Allah dan penuh rasa tanggung jawab, mereka adalah penyelamat yang hebat di zaman itu untuk menyelamatkan Israel dari tangan musuh. Allah mengangkat orang-orang yang tidak sempurna dan yang memiliki banyak kelemahan sebagai hakim-hakim, dan menyelamatkan Israel adalah untuk perlihatkan bahwa penyelamat sejati dan pemerintahan sejati bagi Israel bukanlah manusia, melainkan Allah sendiri. Dengan tema salibkan keinginan, kita belajar juga dari Yesus, bagaimana Yesus memakai setiap kita bukan oleh karena kecakapan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, melainkan karena kemurahan Allah bagi setiap kehidupan kita. Patutkah kita bermegah karena semua itu? Kita marah atas keadaan, dan bahkan dengan beraninya kita menganggap diri lebih benar daripada orang lain, menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami. Kita sombong dengan diri kita tanpa kita sadari. Kita lupa dengan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Dikatakan bahwa saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan bahwa suatu kebahagiaan ketika kita mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan dan bukan datangnya daripada kita atau kesalahannya yang kita buat, tapi masalahnya justru datang dari luar. Rupanya keinginan kita untuk menyalahkan dengan rasa marah, benci itu begitu kuat daripada melihat Allah yang berdaulat atas semua keadaan tersebut. Siapa di antara setiap kita yang tidak ada kelemahan? Layakkah kita marah? Dari kitab Hakim-Hakim kita akan belajar bagaimana Tuhan memakai bukan karena hebatnya dan bukan karena lebih baik dari orang lain. Pertanyaan ini pernah ditujukan kepada Elia dan Yunus. Layakkah engkau marah? Bukan berarti marah tidak bisa, tapi jangan sampai marah itu menarik orang lain dan menimbulkan kebencian. Dan bahkan yang paling ironis, dengan itu kita beralasan dan bersembunyi untuk benarkan diri kita, untuk kita tidak melayani, bahkan tanpa kita sadari terselubung suatu anggapan dalam diri kita bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Mungkin kita tidak bermaksud seperti itu, tapi itu terselubung. Tuhan mengetahui dan mengenal kita dan motivasi kita, setiap kita. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal dunia, sibuk dengan hal-hal yang menjadi urusan Tuhan. Sadari kita ini adalah untuk bukan menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi bangunan yang kuat sebagai tubuh Kristus untuk menjawab kebutuhan dunia yang semakin tidak menentu.
Tuhan memerintahkan setiap kita untuk memberitakan kabar baik agar semua orang diselamatkan. Penuhi pikiran dan hati kita dengan kebenarannya. Serahkan segala kelemahan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sadari kita berubah bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Bergantung setiap hari, dan mulailah hari kita dengan komitmen berjalan berserta dengan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.